Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Ramadan dari kelas 1C Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya di sini akan menceritakan dan menjelaskan kepada Anda tentang Ancient Period, English Ancient Period, yaitu zaman kuno Inggris. Baik, langsung saja pada slide pertama. Nah, pada slide pertama ini dikatakan bahwa Celts inhabited England. They are still relatively primitive and they use the language of Celts. Jadi pada mulanya Kepulauan Inggris ini sudah didiami oleh satu suku, sebuah suku yang bernama Celt, ya, the Celtic. Mereka ini masih tergolong primitif dan mereka menggunakan bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa Celt. Kemudian yang kedua adalah in 50 AC, Rome invaded to England permanently and made English provincial Roman Empire and the native queer civilizations. Jadi pada abad ke-50, yang abad ke-50, Roma ini menginvasi ke Inggris, ke Kepulauan Inggris secara permanen, dan Kepulauan Inggris ini dijadikan sebagai kerajaan Inggris provinsi, ya, kerajaan Romawi provinsi. Dan tentu saja karena Romawi ini dikenal modern, ya, di antara bangsa-bangsa lain, dan bangsa Inggris ini masih primitif, bangsa Inggris ini yang dijajah oleh Roma ini mendapatkan peradaban seperti mereka mendapatkan sesuatu yang baru, mendapatkan sebuah teknologi yang berasal dari bangsa Romawi itu sendiri. Ya, kemudian but in 410 Roman soldier pulled back from the English. Jadi pada tahun 410 ini tentara-tentara Romawi ditarik mundur dari Kepulauan Inggris. Kenapa? Karena pada saat itu juga mereka diserang oleh suku-suku Germanik, suku Jerman kuno, ya. Dan dikatakan juga bahwa and the circumstance that led to the Roman nation was not able to withstand the Germanic peoples who attacked them, who came from the northern German regions like Jutes, Anglo-Saxons. Their language is Old English, Saxons, and then become Middle English and now become Modern English. Jadi setelah dijajah itu, setelah bangsa Romawi yang mendiami Kepulauan Inggris dijajah oleh bangsa Germanik seperti Jutes, Anglo, dan Saxons, ya. Dan keadaan menyebabkan bangsa Romawi tidak mampu menahan bangsa Germanik yang menyerang mereka, yang berasal dari wilayah Jerman bagian utara, yaitu seperti tadi Jutes, ya, Anglo, dan Saxon. Nah, bahasa mereka adalah bahasa Inggris kuno, English Saxons, kemudian bahasa Inggris pertengahan, dan sekarang menjadi bahasa Inggris modern. Baik, beralih kepada slide yang kedua, New Civilizations. Yang pertama di sini disebutkan adalah in a new civilization occurred the spreading of Christian. Jadi setelah kependudukan yang baru ini civilization, kependudukan yang baru setelah datangnya suku-suku Jermanik bagian utara, dalam peradaban baru ini terjadi penyebaran Kristen, religion Kristen, agama Kristen, karena sebagian besar bangsa Jerman ini menganut agama Kristen. Yang kedua disebutkan bahwa then monasteries built and center of knowledge. Kemudian biara-biara dibangun dan pusat-pusat pengetahuan, karena bangsa Celt ini masih tergolong primitif, ya, dibanding bangsa Jermanik. Kemudian bangsa Jerman ini setelah menyebarkan agama Kristen, tentu mereka membangun biara-biara yang dibangun dan pusat pengetahuan, ya. Yang ketiga adalah from spoken to written culture. Jadi dari budaya lisan hingga tulisan. Jadi mereka mulai diajarkan cara menulis, kemudian cara mengucapkan bahasa-bahasa suku Jermanik, yaitu adalah Anglo-Saxons, ya, seperti itu. Oke, berlanjut kepada slide yang ketiga, yaitu adalah poetry atau puisi. Pada poin yang pertama di sini adalah Old English literature is divided into two. The first literature brought by German tribe, and the second is literature that was created after the tribe settled at England. Jadi sastra Inggris kuno itu dibagi menjadi dua. Pada dasarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah karya sastra yang dibawa oleh suku-suku Jermanik itu sendiri. Yang kedua adalah karya sastra yang diciptakan oleh setelah suku-suku tersebut menetap di Inggris. Jadi yang pertama ini adalah
puisi-puisi atau karya sastra yang dibuat oleh suku-suku Jerman itu sendiri yang aslinya. Kemudian yang kedua ini adalah setelah bangsa Jerman itu menetap di Inggris, kemudian mereka membuat lagi karya sastra yang lainnya. Yang kedua adalah the two were recorded for the sake of Christian, the monk who collect and writes the result of the literature. Jadi keduanya ini, kedua karya sastra yang tadi ini direkam demi Kristen, para biarawan yang mengumpulkan dan menulis karya sastra. Yang ketiga, the greatest work of English literature is Beowulf, the 2000 lines epic. And Beowulf is a story of heroic. Jadi, karya terbesar sastra Inggris kuno adalah Beowulf. Itu sebanyak 3000 baris epik, dan Beowulf adalah kisah heroik. Jika teman-teman ingin tahu bahwa kalau Beowulf ini sebenarnya bukan nama orang yang menciptakannya, tapi dia adalah sebuah tokoh yang ada di sajak tersebut. Sajak itu terdiri atas 3000 baris dan termasuk jenis epik rakyat. Itu sebuah cerita kepahlawanan yang lama hidup di kalangan rakyat yang penciptanya tidak diketahui. Sajak ini adalah sebuah cerita mengenai pengalaman-pengalaman serta tindakan-tindakan herois seorang pahlawan muda bernama Beowulf. Jadi Beowulf itu adalah sebuah tokoh yang ada di sajak tersebut. Kemudian selanjutnya, Beowulf as a reflection of the social conditions at that time. Jadi Beowulf ini sebagai cerminan kondisi sosial pada saat itu. Jadi kalau misalkan orang-orang zaman dulu itu ketika mereka membuat sajak, mereka tentunya tidak asal membuat. Kadang mereka menulis sesuai apa yang terjadi pada saat itu. Jadi mereka membuat sajak tentang Beowulf atas kondisi yang terjadi pada saat itu. Kemudian kelima, other Anglo-Saxon poems like Sea Wars, Town Ruins, Living as an Expatriate, Living as Minstrel, The Battle of Brunanburg, The Battle of Maldon, The Seafarer Monologue, The Ruins, Their Minstrel. Ada juga karya-karya besar lainnya seperti puisi Anglo-Saxon, yaitu Perang Laut, Reruntuhan Kota, Hidup sebagai Ekspatriat, Hidup sebagai Penyanyi. Kemudian misalnya The Battle of Brunanburg, The Battle of Maldon, The Seafarer Monologue, The Ruins, Their Penyanyi. Selanjutnya, generally poems reflect serious and gloomy feelings. Jadi secara umum, pada dasarnya itu puisi mencerminkan perasaan serius dan suram. Pada saat itu, pada saat zaman Inggris kuno, mereka yang membuat sajak itu lebih memberikan perasaan yang serius dan suram dibandingkan dengan perasaan gembira dan perasaan ceria. Kemudian yang ketujuh ada other characteristic sensitive to nature, the belief of destiny, prominence of manhood and loyalty. Jadi karakteristik lainnya itu peka terhadap alam, keyakinan pada takdir, keunggulan, kejantanan, dan loyalitas. Nah, yang terakhir itu most poems are religious. Ya benar, pada saat itu kebanyakan puisi bersifat religius seperti itu, karena mereka mungkin baru mengenal yang namanya ajaran agama Kristen yang dibawa oleh bangsa-bangsa suku Jermanik bagian utara. Selanjutnya beralih kepada slide selanjutnya, itu early English prose. Yang pertama di sini Caedmon from Whitby Monastery. Greatest work of Caedmon is a paraphrase containing Genesis Exodus story. Jadi Caedmon dari biara Whitby, karya Caedmon terbesar adalah paraphrase yang berisi cerita Genesis Exodus. Jadi penyair Inggris yang paling awal yang namanya dikenal, yang paling terkenal mungkin ialah Caedmon, seorang penghuni biara Whitby. Jadi Caedmon ini nama orangnya.
Kisah tentang bagaimana ia memperoleh kemampuan bersair dan kemudian menciptakan sajak-sajak dalam bahasa Inggris yang indah berdasarkan cerita-cerita kitab Injil. Kita temukan dalam tulisan PD. Yang kedua adalah Sign of Love from Anglia, Decrees, Juliana, The Files of Apostle and Helene, the only English poet mentioned his name. Sign of Love dari Anglia, Christus, Juliana, para Files of Apostoles and Helene, satu-satunya penyair Inggris yang menyebut namanya. Berbeda dengan penyair-penyair yang lain yang tidak menyebutkan namanya dalam sajak-sajaknya, tapi Sign of Love ini menyebutkan namanya dalam sajak-sajaknya. Seperti kita ketahui bahwa tadi yang membuat sajak Beowulf, dia tidak mencantumkan namanya atau tidak membuat namanya sebagai tokoh utama, melainkan dia menggunakan nama Beowulf sebagai orang yang heroik. Tapi Sign of Love ini menjadikan namanya sebagai tokoh utama dalam sajak-sajak yang dia buat. Dan yang terakhir adalah English is no longer Germanic, part of the Northern Europe. Jadi Inggris ini bukan lagi bagian dari Jerman, tapi sudah menjadi bagian dari bagian Eropa Utara. Ya, karena apa? Karena semua sajak keagamaan Inggris kuno ini jenisnya adalah sama dengan sajak-sajak keagamaan dari kesusastraan di Eropa Barat dalam zaman pertengahan. Hal ini menunjukkan bahwa Inggris sudah tidak lagi hanya bersifat Jermanik, tetapi sudah menjadi bagian dari Eropa Utara, Eropa Barat pada umumnya. Hal ini dalam hal keyakinan dan gagasan berkat kontak budaya dengan Roma. Berlanjut kepada slide berikutnya, yaitu The Invasion of Scandinavians, invasi dari suku Scandinavians. Jadi pada saat itu dikatakan bahwa poin pertama ini adalah Northumbria destroyed. Northumbria dihancurkan. Menjelang akhir-akhir abad ke-8, orang-orang Skandinavia menyerbu daerah-daerah pantai Inggris dan menghancurkan Northumbria. Kemudian all cultural heritage and literary works destroyed. Jadi semua warisan budaya dan karya sastra dimusnahkan oleh suku-suku Skandinavian. Ya, memang benar. Semua hasil kebudayaan yang telah dicapai hingga waktu itu musnah, termasuk kesusastraan daerah itu. Dan yang tersisa adalah only small fragment remained written in West Saxons. Jadi yang tersisa hanyalah fragmen kecil dari kesastraan yang ada di Northumbria yang telah dimusnahkan tadi. Termasuk yang tinggal hanyalah sejumlah fragmen kecil beberapa karya sastra. Sebagian besar karya sastra warisan Northumbria yang masih tersimpan hingga sekarang adalah terjemahan dalam dialek West Saxons. Dan kemudian invasi Skandinavian ini menunjukkan the end of Anglo-Saxon literature period. Jadi setelah invasi Skandinavian ini menunjukkan akhir dari periode sastra Anglo-Saxon. Ya. Terjemahan ini dikerjakan oleh para sarjana Raja Alfred yang telah berhasil menundukkan orang-orang Skandinavia. Raja West Saxon atau West Saxon itu lebih dikenal dengan Wessex ya. Ini berusaha menyelamatkan hasil-hasil kebudayaan yang telah dicapai Northumbria dengan susah payah. Namun kesusastraan Northumbria yang sesungguhnya itu telah musnah ya, setelah tidak tertolong
dan dengan punahnya kesusastraan Northumbria itu berakhirlah pula periode puisi kesusastraan Anglo-Saxon. Tetapi dengan tampilnya Alfred dari West Saxon atau Wessex, terbitlah suatu zaman baru dalam kesusastraan Anglo-Saxon, yaitu adalah periode prosa. Oke, beralih kepada slide berikutnya. Ini adalah slide terakhir dalam PPT yang saya buat, yaitu adalah tentang prosaic period, zaman prosa, periode prosa. In the 19th century, England was one step ahead. Ya, jadi abad ke-9 ini, bangsa Inggris ini satu langkah lebih maju. It because of King Alfred from Wessex. It's 871 until 901. Alfred managed to return England as it had ever been. Jadi pada abad ke-9 ini Inggris langkah lebih maju. Itu karena Raja Alfred dari Wessex pada tahun 871 sampai dengan 901, Alfred berhasil mengembalikan Inggris seperti sebelumnya. Ya, seperti kita ketahui pada slide sebelumnya itu adalah bahwa bangsa Skandinavia menyerang Northumbria, yaitu daerah dari Kepulauan Inggris yang dimana kesusastraannya dimusnahkan oleh bangsa Skandinavia. Tetapi dengan kehadiran Raja Alfred mampu mengembalikan Inggris seperti semula dan menjadikan Inggris ini masuk ke dalam periode prosa. Jadi Inggris ini selangkah lebih maju dibandingkan dengan bangsa-bangsa Eropa yang lainnya seperti Skotlandia, Irlandia, dan lain-lainnya. Kemudian, education was needed. Many books translated. Pastoral Care by Paulus Georgius first translated. Jadi pada abad periode prosa ini pendidikan dibutuhkan. Banyak buku diterjemahkan. Kemudian Reksa Pastoral oleh Paulus Georgius pertama kali diterjemahkan. Kemudian Ecclesiastical History of English People by Bede. Historical events were recorded for 2 centuries. Anglo-Saxon Chronicles, Universal History and Geography by Orosius. Sejarah gerejawi orang Inggris oleh Bede. Peristiwa sejarah dicatat selama 2 abad, Anglo-Saxon Chronicle ya. Kemudian sejarah dan geografi universal oleh Orosius. Selanjutnya, Consolations of Philosophy by Boethius. King Alfred became the first pioneer for English prose. Jadi penghiburan filsafat oleh Boethius, Raja Alfred menjadi pioneer pertama untuk prosa bahasa Inggris. Jadi Raja Alfred ini ialah peletak batu pertama prosa Inggris. Tradisi prosa Inggris ini kemudian dilanjutkan oleh prosais lainnya, antara lain seperti Aelfric, kemudian Wulfstan yang terutama menulis buku-buku keagamaan seperti itu. Well, so those are the periods of the Old English language, ancient English. I hope what I have to say can add your historical insight about the British people, and especially in terms of literature. Fine, that's all for me. Thanks and see you next time.